Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus menuntun menerangi kami, untuk kami bisa memahami dan bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan renungan pagi kita dengan tema ibadah dalam gereja lokal. Bacaan kita akan terambil di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 saya bacakan untuk saudara-saudaraku. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, pesan penting dari firman Tuhan dalam ayat yang sudah kita baca ini adalah peringatan bahwa kedatangan hari Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, menjelang hari Tuhan itu, kita umat Tuhan akan menghadapi banyak pergumulan dan pencobaan. Begitupun pencobaan rohani, saudara. Dan juga banyaknya penipuan dan penyesatan ajaran tentang iman yang sejati. Untuk itu kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menasehati agar kita tetap berpegang teguh kepada iman Kristus yang sejati. Dan diingatkan pula untuk kita melakukannya semakin giat. Saudaraku, ibadah di sini tidak hanya soal kehadiran umat di gereja pada hari Minggu saja, tetapi jauh lebih besar daripada itu. Ya, yang diharapkan di sini adalah bagaimana anak Tuhan secara pribadi hidup bersama warga jemaat. Ada saling keterikatan yang semakin kuat. Ya, dari zaman ke zaman selalu ada saja umat yang memiliki alasan, saudara, untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ini. Ya, mereka biasanya alasannya begitu klasik sehingga tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah di gereja lokal. Ya, karena suasananya tidak menarik, penyambutannya kurang baik, nggak ada waktu, jam ibadahnya nggak cocok dengan waktu yang kita miliki, dan sebagainya, saudara. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakannya, untuk kita semakin giat menjelang kedatangan hari Tuhan itu. Untuk selalu tetap bersama-sama dalam persekutuan. Saudara, setelah kehidupan iman kita bertumbuh secara pribadi, selanjutnya umat juga harus menghidupi kebenaran Kristen, saudara, yaitu bertumbuh dalam sebuah komunitas. Jangan mencoba jadi Kristen individual, karena kita adalah tubuh Kristus. Allah ingin gerejanya untuk saling memperhatikan, saling membantu, saling mendukung, ya, saling menguatkan di dalam menghadapi banyaknya tipu daya dosa dan pencobaan-pencobaan yang datang. Saudara, kekudusan Kristiani itu bisa dapat termanifestasikan
ketika setiap umat dapat berbagi hidup dengan yang lain. Memberi dan menerima dorongan, menyemangati satu dengan yang lain di dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ya, untuk sampai bersama-sama tiba di garis akhir kehidupan kita. Dan Ibrani 4 ayat 1 katakan, kita harus semua bisa pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Di dalam persekutuan kita semua harus sampai di garis akhir bersama-sama. Saudaraku, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini, Tuhan ingin kita bersatu dan bertumbuh bersama-sama. Ya, dengan landasan selalu berlandaskan dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan, dalam kesabaran. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3 saya bacakan untuk saudara. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau saya boleh tambahkan di dalam Ibrani 10 ayat 24, saudara. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, roh kita akan tetap menyala. Iman kita akan hidup dan bertumbuh jika kita hidup dalam persekutuan yang baik. Dan biarlah kita semakin giat melakukannya. Bersama-sama hidup dalam menjaga kesucian dan keberkenanan kita kepada Allah. Jadi, mari kita untuk tetap saling memperhatikan, saling menasehati. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita tetap bersatu, bersekutu, supaya kita sampai bersama-sama di garis akhir kehidupan kita. Berjumpa dengan Tuhan kita yang mulia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar, pesan yang begitu indah, untuk kami tetap bersekutu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah kami saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, sehingga kami boleh bersama-sama tiba di garis akhir kehidupan kami, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.